Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Habib Al-Rashid dengan NIM 20050974042 dari kelas PTI 2020B akan menjelaskan tentang manajemen routing. Router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui proses yang dikenal sebagai perutaan atau penghalaan. Proses penghalaan terjadi pada lapisan ketiga, lapisan jaringan seperti internet protokol, dari tumpukan protokol atau protokol stack. 7 lapis OSI. Router merupakan koneksi antar jaringan, berarti subnet IP yang berbeda hanya bisa terjadi dengan bantuan router. Konsep routing. Yang pertama, destination. Tujuan dari IP network yang ingin dicapai. Berikutnya gateway, pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan atau destination. Lalu gateway, secara default harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada pada router. Routing harus dilakukan dua arah. Setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam satu subnet yang sama, apabila tidak ada gateway. Jenis routing di mikrotik. 1. Minimal routing. Minimal routing yaitu proses routing sederhana pada area lokal saja. Berikutnya static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statik merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik yaitu berarti mengisi setiap entry pada forwarding table di setiap router yang berbeda di dalam jaringan. Dynamic routing. Dynamic routing adalah pengisian data routing secara otomatis pada tabel routing. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Dalam dynamic router, admin hanya menentukan bagaimana router mempelajari paket. Macam-macam routing dinamik. Ada RIP yaitu Routing Information Protocol, IGRP Internal Gateway Routing Protocol, OSPF Open Sorted Path First, EIGRP Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP Border Gateway Protocol. Default Gateway. Default Gateway adalah kasus di mana semua tujuan akan dialihkan ke gateway tertentu. Semua tujuan DST address sama dengan 0.0.0.0 atau 0. Hal ini dilakukan bila jalur keluar dari satu router hanya melalui satu IP. Juga digunakan untuk last choice atau pilihan terakhir dalam sebuah tabel routing. Berikut adalah contoh dari default gateway. Metode pemilihan routing. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu DST address dan distance pada setiap rule routing. Pertama, router akan memilih rule routing dengan DST address yang paling spesifik. Kemudian router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Jika terdapat beberapa rule routing dengan DST address sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. IBGP vs EBGP. EBGP dan IBGP saling berbagi protokol level dasar yang sama untuk bertukar rute dan juga berbagi algoritma. Namun EBGP digunakan untuk bertukar rute di antara AS yang berbeda, sedangkan IBGP digunakan untuk bertukar rute di antara AS yang sama. Dalam faktanya, IBGP termasuk salah satu interior routing protokol yang dapat digunakan untuk melakukan routing aktif dalam sebuah network. Perbedaan utama EBGP dan IBGP. EBGP tidak bosan-bosannya mencoba mengadvertise setiap root BGP yang diketahui ke semua orang, sehingga mungkin harus digunakan filter untuk menghentikannya. IBGP pada dasarnya cukup sulit bekerja karena IBGP tidak mendistribusi rute-rute. Speaker IBGP dalam lingkungan network harus melakukan peer dengan semua speaker IBGP lain untuk membuatnya dapat bekerja, atau routing mesh. Load balancing. Load balancing adalah salah satu jaringan komputer yang menggunakan metode untuk mendistribusikan beban kerjaan pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload beban pada salah satu jalur koneksi. Load balancing juga sebagai penggabungan dua buah jaringan atau lebih untuk digabungkan ke dalam router dan disambungkan ke server serta klien. Pada mikrotik, sistem mempermudah untuk mengaplikasikan ini adalah dengan ICMP atau Equal Cost Multipath. ICMP memiliki nilai lebih, yaitu koneksi yang terjadi akan selalu satu gateway yang telah dipilih sebelumnya, sampai koneksi tersebut selesai. Tidak dipindah-pindahkan. ICMP atau Equal Cost Multipath. Load balancing ICMP adalah salah satu teknik routing untuk mengatur rute paket melalui beberapa jalur yang mempunyai nilai sama. Engine yang bertugas mengirimkan paket mengidentifikasi jalur berdasarkan hop berikut. Hops 2000. Semua jalur di antara tiap-tiap node mempunyai nilai routing yang sama, sehingga lalu lintas data akan dibagi sama rata. ICMP merupakan
Persistent per connection load balancing atau per RCDST address combinational load balancing. Begitu salah satu gateway unreachable atau terputus, cek gateway akan menonaktifkan gateway tersebut dan menggunakan gateway yang masih aktif, sehingga kita bisa mendapatkan efek failover. Jika kita memiliki line atau koneksi internet yang berbeda kecepatan bandwidth, kita bisa membuat perbandingan untuk membagi beban. Sekian, terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan dengan praktikum routing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tentang praktek routing statik. Yang perlu kita sediakan yaitu PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, dan router 3, dan 2 server. Pada router pertama, kita hubungkan ke PC1 dengan fast Ethernet 0, ke PC2 dengan fast Ethernet 1, lalu dari router 1 kita hubungkan ke router kedua menggunakan serial 2, lalu kita hubungkan ke router ketiga menggunakan serial 3. Lalu pada PC1 kita setting IP konfigurasi dengan IP address-nya 192.168.1.1. Lalu dengan subnet fax-nya 255 diakhiri 192, default gateway-nya 192.168.1.6.2, DNS servernya 33.33.33.1. Lalu pada PC kedua, kita setting IP konfigurasinya 192.168.165, ininya tetap tapi tanpa DNS server. Lalu kita setting PC 3 dengan akhirannya 253, yang ini 255.128, yang ini 254, lalu tanpa DNS server. Lalu berikutnya untuk router pada fast Ethernet 1, kita isi IP address-nya 192.168.162, lalu subnet max-nya 192, lalu pada fast Ethernet 1, kita isi IP address-nya 126, dan subnet max-nya sama, kita nyalakan port status, kita on-kan semua. Lalu pada serial kedua, IP address-nya 12.12.12.1, subnet max-nya 255.255.255.0, lalu pada serial ketiga 13.13.13.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk port status tetap on semuanya. Lalu kita setting pada router kedua. Kita buka config. Pada fast Ethernet pertama, IP address-nya 254, lalu subnet max-nya 128, lalu pada serial kedua, IP address-nya 12.12.12.2 dengan subnet max-nya 255.255.255.0, pada serial 3, 23.23.23.2, subnet max-nya sama seperti tadi. Untuk port status tetap on semuanya. Lalu untuk router ketiga, kita setting config-nya pada fast Ethernet 0 yaitu 33.33.33.3, subnet max-nya diakhiri 0. Lalu pada fast Ethernet 1, IP address-nya 43.43.43.3, subnet max-nya 255.255.255.0 sama seperti tadi. Pada serial keduanya 13.13.13.3, lalu pada serial ketiganya 23.23.23.2. Untuk port status on semua. Lalu pada server 1, kita masuk ke config pada fast Ethernet 0 yang terhubung ke router, IP address-nya 33.33.33.1 dengan subnet max-nya sama seperti di router tadi. Lalu pada server kedua, kita buat config fast Ethernet 0, IP address-nya 43.43.43.43.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 sama seperti tadi. Lalu berikutnya kita akan memasukkan alamat tujuan dari router-router tersebut. Kita mulai dari router 1, dimulai dari memasukkan alamat pada server ke-1, server kedua, lalu kita masukkan alamat yang mengarah ke PC ketiga. Lalu berikutnya pada router kedua, yang mengarah ke server ke-1, server kedua, dan mengarah ke PC1 dan PC2, yang diringkas menjadi 25. Lalu dilanjut pada router ketiga, yang mengarah ke server 1, server 2, ke PC1, 2, dan PC3. Yang kemudian diringkas, jadi hanya memasukkan 2 tujuan saja. Kita ubah modenya ke simulation. Kita klik show none, edit filter. Kita pilih yang ICMP saja. Lalu berikutnya pada percobaan pertama, kita akan mengirim paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Pada percobaan ini berhasil karena
UDP berhasil dikembalikan ke PC1. Lalu berikutnya kita kembalikan ke delete, lalu memulai percobaan berikutnya, yaitu dari PC1 ke PC3. Di sini percobaan juga berhasil karena UDP berhasil dikirim kembali ke PC1. Lalu berikutnya kita delete lagi, lalu kita mulai percobaan berikutnya, mengirimkan dari PC1 ke server 1. Pada percobaan ketiga ini juga berhasil karena berhasil dikembalikan ke PC1 lagi. Lalu berikutnya kita delete, kita kembalikan ke mode real time. Lalu berikutnya kita akan melakukan tracing dengan membuka command prompt pada PC1. Kita tracing pada alamat ke PC kedua dan kita klik tracer pada PC kedua dengan alamatnya 65. Sudah berhasil. Lalu berikutnya kita tracer ke PC3 dengan alamatnya 253. Dan yang terakhir kita mengecek ke alamat server. Tracing sudah berhasil. Lalu berikutnya kita lanjut ke percobaan pengiriman UDP selanjutnya. Dilanjutkan dari PC1 ke server 2. Setelah percobaan berhasil, lalu kita delete. Setelah itu kita lanjut ke percobaan dari PC3 ke PC1. Setelah percobaan berhasil, lanjut ke percobaan berikutnya. Setelah kita delete, lalu percobaan dari PC3 ke PC2. Percobaan ini juga berhasil, lalu kita delete, dilanjutkan dari PC3 ke server 1. Percobaan ini juga berhasil, lalu kita delete. Berikutnya, percobaan dari PC3 ke server 2. Percobaan ini juga berhasil. Setelah itu kita delete. Lalu kita percobaan berikutnya dari server 1 ke server kedua. Setelah berhasil, lalu berikutnya kita delete. Dan lanjut ke percobaan dari server 1 ke PC1. Percobaan ini berhasil. Lalu berikutnya dari server 1 ke PC2. Yang ini juga berhasil. Lalu lanjut ke percobaan terakhir, yaitu dari server 1 ke PC3. Percobaan terakhir berhasil juga. Setelah itu kita delete. Setelah kita delete, kita kembalikan ke mode real time. Sekian dari saya. Terima kasih.